Hai Tribuners, kembali berjumpa bersama saya Fiatio Konibili, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya ada Asri Fadila, a.k.a. Aci. Halo Ci, thank you udah menemani. Jadi Tribuners, di tengah pemberitaan jelang pilkada nih ada salah satu kasus juga yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Ini terkait dengan kasus korupsi di IUPT Timah. Ini kalau misalnya Tribuners pasti identiknya sama ada suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Mois, yang juga masuk nih di bagian ini menjadi tersangka. Jadi Kejagung nih baru-baru ini juga telah melimpahkan berkas perkara untuk 12 tersangka. Jadi sedikit lagi lah kita akan mengikuti jalannya persidangan kasus korupsi ini. Terkait dengan update-nya, Aci, ini saat ini kita sudah kedatangan seorang tamu, yakni seorang lawyer atau kuasa hukum dari salah satu tersangka, yakni dari Pak Aon ya, kalau misalnya nama akrabnya. Saat ini kita sudah bersama dengan kuasa hukum dari Pak Aon selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CVVIP, yakni ada Bang Andi Inovina Baban. Selamat siang, Bang. Selamat siang, pemirsa Tribuners. Oke, Tribuners. Oke, kabar sehat ya Bang ya siang ini ya Bang ya? Puji Tuhan, alhamdulillah saya sehat. Oke. Luar Bang, biasa. ini kasus akan memasuki masa persidangan sedikit lagi. Ini kita menanti juga kelengkapan berkas-berkas perkara dari para tersangka. Boleh Bang diupdate dulu saat ini dari pihak Abang untuk menghadapi persidangan seperti apa, Bang? Ya, kita tentu mempelajari semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini. Kita juga berkoordinasi baik dengan para tersangka, klien kami, dan juga dengan masyarakat dan karyawan-karyawan dari perusahaan. Kami mengumpulkan sebanyak-banyaknya fakta-fakta yang nanti kami akan jadikan sebagai alat bukti dalam membangun argumentasi kami nanti ketika bersidang di pengadilan. Oke, tapi boleh nggak sih Bang di awal nih cerita dulu Bang, ini kan sebuah, kalau misalnya kita lihat angka perkiraan kerugian negaranya ya Bang ya, nih teman-teman Tribuners pasti tahu banget dengan angka 271 triliun. Dan sekarang udah 300. Ya, naik lagi sekarang makin gede, udah 300 triliun. Akhirnya Bang memutuskan untuk ikut bergabung membela, berarti Abang megang untuk 4 ya Bang, empat tersangka dari CV Inti Perkasa, BIP ini Bang. Gimana Bang? Nggak takut Bang? Apa yang perlu ditakutkan? Kita akan menjalankan profesi ya. Kita membela, bukan yang bayar sih. Tapi kepedulian kita juga, karena saya hampir 20 tahun terakhir berkecimpung di pengolahan sumber daya dan lingkungan hidup. Jadi saya juga tentu punya concern dan kepedulian untuk itu ya. Nah, awal saya menerima sebagai kuasa ini di bulan Juni ini, tahun 2024. Setelah beberapa waktu keluarga dari para tersangka menemui saya, kemudian meminta insight atau meminta pandangan dari saya jelaskan duduk perkaranya menurut keilmuan saya, lalu kemudian saya pelajari dokumen-dokumen awal, dan saya melihat ini ada banyak kesalahan penerapan hukum, dan itu tidaklah sebombastis apa yang selama ini dengung-dengungkan gitu loh. Dan angka-angka itu juga banyak berangkat dari asumsi, dari perkiraan, perhitungan yang bukan aktual. Itu latar belakangnya. Kemudian saya dan juga peraturan perundang-undangan yang digunakan di dalam meriksa perkara ini, menurut saya itu sangat tidak tepat. Jadi saya memutuskan baik saya menerima, tapi karena memang sebelumnya pada proses penyidikan itu ditangani oleh kuasa penasihat hukum lain, jadi saya menunggu sampai dengan pelimpahan supaya clear peralihan kuasa ini tidak menjadi masalah di kemudian hari itu. Oke, sih. Mungkin kita langsung masuk nih Bang, karena baca beberapa kali nih kayaknya Bang Adi sangat terkait dengan kerugian yang akhirnya jadi 300 T itu ya Bang ya. Ini Abang melihat bagaimana Bang naik di akhir-akhir ini menuju ke persidangan jadi 300 T angkanya Bang. Oke, saya memotret saja ya rangkaian pemberitaan di media, karena berangkat dari situlah
Kemudian kita mengetahui berita-berita yang beredar, berkembang di masyarakat, dan menjadi pembicaraan ya, bahkan menjadi memes gitu di sosial media, itu banyak sekali. Nah awalnya sebagaimana kita ketahui perkara ini mulai mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat itu ketika sudah dilakukan penetapan tersangka, lalu kemudian dilakukan penangkapan penahanan. Nah pada waktu itu setelah dilakukan penahanan, mulai muncul angka kerugian dari tindak pidana korupsi terkait dengan tata niaga timah ini, mulai muncul angka 271 triliun. Saya pada waktu itu juga tidak terlalu aware dengan pemberitaan itu karena bukan spesifikasi saya atau keahlian saya di tindak pidana korupsi secara umum gitu ya. Saya tidak interest di situ gitu. Tapi dan apalagi menyangkut selebriti-selebriti, saya pikir ini membuat berita ini lebih enak digoreng saja gitu ya, karena ada selebriti tadi. Tapi ketika saya mulai melihat ada seorang ahli menjelaskan terkait dengan kerugian itu di media, nah di situ saya baru terkaget-kaget karena saya tahu itu adalah ahli yang selalu digunakan atau ditunjuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghitung kerugian akibat kebakaran lahan. Lah kok tiba-tiba beliau ada dan ngomong ini? Di situ saya mulai tergelitik dan saya mulai cari pemberitaannya, saya baca pemberitaannya. Dan menurut saya, wah ini fatal sekali. Karena berulang kali beliau, saya sebut saja ya Pak Profesor Bambang Heru Sarjo, berulang kali beliau di berbagai media mengatakan bahwa dasar beliau melakukan penghitungan adalah dengan menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014. Ya, saya tidak mengutip persis bunyinya, tapi adalah itu mekanisme untuk menghitung ganti kerugian terkait dengan penyelesaian sengketa perdata lingkungan. Nah, kenapa itu dipakai untuk kasus tindak pidana korupsi? Itu sudah jelas salah. Saya di beberapa media atau dalam waktu konferensi persnya, saya menggunakan analogi begini. Bagaimana bisa peraturan statuta FIFA untuk mengatur pertandingan sepak bola dipakai untuk pertandingan tinju? Itu yang jadi aneh. Jadi nanti ketika ada yang dipukul KO dalam pertandingan tinju, dikasih kartu merah. Lah kan jadi nggak tepat gitu loh. Sama juga dalam perkara ini. Bagaimana bisa bicara tentang sengketa lingkungan perdata? Karena jelas-jelas Mbak Fia, di dalam konsideran menimbangnya itu peraturan menteri ini dibuat sebagai pelaksanaan pasal 90 Undang-Undang 32 tahun 2009. Artinya itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya spesifik peraturan ini adalah pelaksanaan dari pasal itu. Apa bunyi pasal 90? Bunyi pasal 90 adalah hak gugat pemerintah. Hak gugat sudah jelas perdata dalam sengketa lingkungan. Lalu dijelaskan di dalam peraturan menteri itu bahwa ini adalah penghitungan awal, artinya bisa saja terjadi negosiasi. Karena mekanisme penyelesaian sengketa itu bisa di luar pengadilan, bisa melalui pengadilan. Nah, ketika dilakukan di luar pengadilan, bahkan nanti di pengadilan juga diberikan ruang untuk mediasi. Nah, angka awal ini bisa dibantah oleh perusahaan ketika dia punya data pembanding lain. Gitu loh. Ketika data pembanding lain itu menunjukkan dan bisa dibuktikan gitu loh. Misalnya dia sudah melaksanakan sanksi administrasi, dia sudah melakukan perbaikan yang diperintahkan, kerusakan itu dengan asumsi yang salah dan seterusnya. Dia bisa buktikan dengan data-data, maka itu bisa menjadi pengurang atau bahkan penghapus dari sanksi dari penghitungan tadi. Nah, lalu kemudian mekanisme ini digunakan untuk korupsi. Itu saya bilang ini salah kamar. Nah, maaf saya tambahkan sedikit lagi. Lalu kemudian di bulan Mei akhir itu ada konferensi pers lagi, ditambahkanlah angka 300 something. Jadi kalau 271 triliun itu adalah bicara tentang kerugian ekologis. Muncul dua angka baru sebagai dasar penghitungannya. Pertama adalah kemahalan bayar dalam proses melting. Lalu yang kedua adalah mengelola biji timah dari tambang ilegal. Nah itu kurang lebih sebesar 26 triliun. Itu baru belakangan. Nah ini dibuat berdasarkan, kalau di dalam konferensi pers ya, itu kan live kita bisa tonton.
Nah, jadi saya anggap itu benar informasinya, apalagi yang membuka konferensi pers itu langsung Pak Jaksa Agung gitu loh. Itu adalah berdasarkan penghitungan dari BPKP, Badan Pengawas. Kalau kita bicara yang 271, pada waktu itu BPKP mengatakan itu di luar dari kompetensi kami, ya kan? Artinya yang kurang lebih 30 triliun inilah yang mereka hitung. Tapi yang 271 itu di luar kompetensi kami. Pertanyaannya, lalu dia, ahli yang menghitung 271 triliun itu, atas dasar apa menghitung? Sudah jelas peraturannya salah, lalu siapa yang menunjuk dia untuk menghitung? Jaksa? Kejaksaan Agung? Apakah Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan terkait tindak pidana korupsi? Itu. This is a big problem. Kenapa, Ci? Jadi kalau dari ahli dan juga BPKP itu dianggap tidak berwenang untuk menghitungnya, lantas siapa dong Bang yang berwenang untuk menghitung kerugiannya ini? Dan juga kalau tadi Abang bilang terkait peraturannya itu tidak tepat digunakan, nah lantas peraturan apa yang semestinya digunakan nih Bang untuk menghitung kerugian negara di kasus ini nih Bang? Nah, kalau kita ini ada dua hal ya. Kalau kita bicara dalam tindak pidana korupsi, maka kita mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 31 tahun 99. Tentang definisi yang digunakan, pasal yang didakwakan dan pasal 2 dan pasal 3. Nah, kalau kita bicara tentang penyalahgunaan keuangan negara, itu jelas memang ada perdebatan. Siapa yang berwenang? Apakah dua-duanya berwenang, BPK dan BPKP, atau cuma salah satu kan itu? Tapi kalau saya mengacunya ke surat edaran Mahkamah Agung. Nah, dalam surat edaran Mahkamah Agung itu saya lupa persis ya berapa, dan itu juga nanti strategi kami sih, saya nggak perlu buka semua di sini. Pokoknya ada deh surat edaran Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa karena terjadi pertentangan atau perdebatan, jelas kemudian dalam surat edaran Mahkamah Agung mengatakan bahwa yang berhak menyatakan adanya potensi atau dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran negara, keuangan negara, itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan, ya gitulah, bukan BPKP. Nah, tapi itu nanti dalam strategi pembelaan kami yang saya tidak bisa ungkapkan secara normatif, itu jawaban saya. Tapi kalau bicara lingkungan, nah di situ saya bisa bicara banyak. Nah, kalau kita bicara lingkungan, nanti siap menghadirkan ahli-ahli terkait. Of course. Nanti mungkin saya rekomendasikan beberapa kalau memang perlu diundang di podcast ini untuk bicara dalam bahasa yang sederhana ya. Saya menghargai Tribun dan Tribuners, mungkin dengan spektrum usia yang luas dan berbagai latar belakang pendidikan, berbagai latar belakang kepentingan untuk menonton ini. Jadi saya tidak akan terlalu teknis bicara hukumnya ya, yang mudah dipahami oleh masyarakat, bisa mengikuti gitu, dan ya silakan sendiri nanti menilai ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks lingkungan hidup, sederhananya saya bilang begini, salah dalam penerapannya tadi. Kalau itu adalah yang dimaksud untuk untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Jadi bisa sih yang namanya potential loss bisa digugat, karena sudah bisa diprediksi dalam konteks lingkungan hidup. Ketika lingkungan ini mengalami kerusakan, ketika lingkungan ini mengalami pencemaran, ya kan, sampai di titik lingkungan tidak mampu memulihkan dirinya sendiri kecuali dengan intervensi manusia, maka intervensi manusia inilah yang harus nilai untuk memperbaiki tadi ya, intervensi manusia inilah harus dihitung berapa kosnya supaya lingkungan tadi bisa dia kembali memenuhi daya dukung, daya tampungnya, ya, lingkungan yang rusak tadi. Nah, kalau kita bicara di dalam sengketa lingkungan tadi, jelas-jelas hak gugat pemerintah dibatasi untuk lingkungan yang non privat. Kalau privat nggak bisa pemerintah. Apa yang maksudnya di privat? Jadi ada hak yang melekat di atas tanah, terutama ya, di atas lahan itu. Nah, ada hak yang melekat di atas, misalnya sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan. Kalau tambang, itu masuknya kemana?
dia di atasnya ada HGU. Ketika masuk di wilayah HGU, sebenarnya berdasarkan peraturan menteri pasal 90 tadi, pemerintah tidak bisa menggugat untuk itu. Tapi kalau misalnya terjadi kebakaran misalnya di satu lahan, mengakibat terjadinya pencemaran di udara, akibat pencemaran udaranya itu bisa digugat karena sudah mengakibatkan dampak pada masyarakat terkait dengan penurunan kualitas udaranya. Tapi kalau lahan itu seharusnya tidak bisa karena itu privat. Itu kira-kira analoginya. Nah, dalam konteks tambang itu ada eksplorasi, ada kegiatan produksi atau eksploitasi. Ini agak teknis, sedikit aja saya jelaskan. Nah, ketika dia eksplorasi itu explore, dia itu menjelajah untuk melakukan pemetaan di mana ada deposit tambang. Jadi ketika diberikan izin usaha pertambangan eksplorasi, itu dia belum melakukan kegiatan menambang atau dia mengeksploitasi. Nah, tapi begitu dia diberikan izin produksi atau eksploitasi tadi, maka dia harus bebaskan lahan itu tadi. Ketika dia bebaskan lahan itu, maka lahan tadi yang menjadi IUP produksi dia menjadi privat dia. Nah, ini juga nanti jadi persoalan dalam perkara ini. Nah, Bang, kalau terkait IUP sendiri itu, Bang, kan di dalam perkara ini juga menjadi yang dipermasalahkan itu, Bang. Nah, sebenarnya kalau dari klien Abang sendiri itu ada berapa hektar sih, Bang, megang IUP yang dari PT Timah sendiri, Bang, untuk yang terkait dengan perkara ini, Bang? Oke, saya jelaskan dulu ya, Mbak. Jadi kita dalam kronologis yang kita sebut sebagai tempus ya, atau rentang waktu yang dianggap telah terjadi satu tindak pidana, gitu. Apalagi dalam perkara ini tindak pidana korupsi. Rentang waktu yang dipersoalkan itu adalah dari 2015 sampai 2022. Nah, tapi di dalam periode ini saya bagi 2015 sampai dengan 2018, 2018 sampai 2020, 2020 sampai 2022. Kenapa saya bagi? Gini, karena sesungguhnya awal atau entry point, pintu masuk dinyatakan atau dikatakan adanya tindak pidana korupsi ini pada periode 2018-2020. Apa itu? PT Timah, dia kan punya IUP nih, IUP eksplorasi. IUP eksplorasinya itu hampir 2/3 dari Bangka loh. Ya, dari Pulau Bangka. Nah, di dalam IUP eksplorasinya itu dia sudah melakukan beberapa produksi eksploitasi di daerah ukur istilahnya, di DU. Nah, PT Timah itu sudah melakukan kegiatan produksi nih, dia sudah ambil nih hasilnya. Dari dia ambil, dia proses menjadilah logam. Okay. Nah, kemudian harusnya apa yang dia lakukan setelah selesai? Harusnya dia reklamasi. Dia menyimpan uang yang namanya dana jaminan reklamasi. Nah, ketika dia selesai harusnya dia tutup. Tapi faktanya begini, mbak-mbak sekalian. Faktanya begini, masyarakat Timah itu turun-temurun sudah melakukan kegiatan penambangan timah. Bahkan sebelum Republik ini berdiri pun mereka sudah menambang di sana, kan gitu. Artinya mereka juga orang-orang yang terampil dan tahu manfaat dari tambang tadi. Nah, dibuatlah kerjasama. Itu ada dasarnya, ada perintah undang-undangnya di dalam Undang-Undang Minerba 4 tahun 2009. Ada itu perintah bahwa yang memegang IUP itu wajib bekerja sama, wajib melakukan pemberdayaan masyarakat, itu wajib. Nah, masyarakat ini diberi kesempatan nih di bekas IUP yang mereka sudah tambang. Anda boleh mengolah, namanya sisa hasil pengelolaan. Jadi bagi PT Timah ini sudah nggak produktif, sudah nggak ekonomis kami nambang. Tapi masyarakat masih bisa nambang. Mereka tambang. Apa sih kegiatan nambang itu, Mbak, yang dilakukan? Pertama dia gali, kemudian dia washing, dia cuci. Istilahnya material pengotor yang bisa dipisahkan dari timahnya. Kemudian timahnya terkonsentrasi naik. Jadi kalau di alam itu kira-kira 4-7%. Nah, ketika dia melakukan upgrading atau pengkonsentrasian tadi, naik levelnya di 70%. Itu yang dilakukan masyarakat. Nah, PT Timah tahu nggak ini? Tahu. Mengizinkan nggak ini? Ya. Bukan maksudnya secara tertulis enggak. Nah, lalu kemudian ini inisiatif nih, Mbak. PT Timah itu karena tadi sudah tidak ekonomis, dia tidak mengeluarkan uang apapun lagi di situ. Okay? Tapi mempersilahkan ini masyarakat melakukan satu kegiatan yang masih potensial bisa dilakukan. So, mereka membuat kerjasama dengan siapa? Pertama, smelter swasta. Nah, CV VIP ini adalah smelter swasta. Nah, pada periode 2018-2020,
CPVIP ini menghentikan semua kegiatan produksi di tambangnya, stop total. 18 sampai 20. Yang dia lakukan apa? Dia menerima jasa pengelogaman atau smelting. Yang bahan bakunya dari PT Timah. Itu ada SPK-nya, surat perintah kerjanya. Diberikanlah SPK oleh PT Timah kepada CPVIP untuk Anda boleh smelting. Yang Anda smelting hanya yang dari IUP PT Timah, dari SHP tadi. Oke. Lalu kemudian ditunjuklah, ini nggak boleh, perusahaan smelting ini nggak punya boleh memiliki izin yang sama untuk transportasi, harus berbeda. Transporternya atau pengangkutnya itu berbeda. Ada 3 CV lain yang punya izin IUP untuk jasa pertambangan, yaitu lakukan transportasi. Ada 3 CV. 3 CV ini mengambil dari pengumpul. Pengumpul ini titiknya yang menunjuk siapa? PT Timah. Nah, PT Timah menunjuk di sini loh pengumpulan. Nah, masyarakat ada nggak kerja sama PT Timah? Nggak bisa, karena ini PT nggak bisa bekerja sama dengan orang per orang, nggak bisa. Tapi dia bisa bekerja sama dengan transporter, ya. Lalu kemudian dari si pengumpul nggak bisa, karena itu perorangan. Tapi apakah dia tahu kegiatan ini semua? Tahu. Apakah ini melanggar hukum? Ntar dulu. Sebelum mereka melakukan kegiatan ini, nanti Anda bisa telusuri. PT Timah terlebih dahulu berkonsultasi dengan aparatur pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah sah atau tidak. Saya tidak perlu sebut secara detail. Semua, karena itu strategi saya nanti di pengadilan. Semua instansi tadi menanggapi pertanyaan PT Timah. Boleh nggak kami melakukan seperti ini mekanisme? Boleh. Loh, artinya kan kalau dari kejaksaan sempat menyebutkan kalau terkait klien Abang ini terkait dengan Pak On itu terkait dengan penerbitan SPK atau surat perintah kerjanya itu di dalamnya ada permufakatan nih Bang antara pihak swasta dengan penyelenggara negara yang mana ini PT Timah. Nah, itu terkait permufakatannya itu kalau dari pihak Abang seperti apa tuh Bang? Nah, itu tadi saya katakan sebelum PT Timah melakukan kegiatan kerjasama tadi ya dengan SPK tadi. Jadi SPK itu ada pada transporter, ada pada pengolah, gitu loh. Lalu kalau dari mana yang mereka dapat? Dari SHP. SHP itu apa? Sisa hasil pengolahan. Apa yang dimaksud dengan sisa hasil pengolahan? Itu dulu tambang PT Timah, istilahnya blok ya, blok di wilayah produksi atau di wilayah eksploitasi mereka. Ada satu blok yang sudah diizinkan, semua persyaratan sudah dipenuhi, mereka belum melakukan reklamasi, dibiarkan masyarakat menambang. Dibolehkan apa tidak? Berdasarkan peraturan perundang-undangan boleh sebagai mitra. Adakah tindak pidana korupsi di situ? Enggak. Kenapa saya bilang? Karena pada waktu masyarakat tadi melakukan pengolahan, apa yang dilakukan pengolahan? Dari dia menambang, dia melakukan upgrading, lalu menumpuk di satu tempat, ditumpuk di satu tempat. Nah, yang menumpuk, yang ditumpuk di beberapa titik yang sudah yang ditentukan oleh PT Timah sendiri, diawasi, dibuatkan berita acaranya. Jadi semua proses itu, lalu royaltinya dibayarkan per ton yang dihasilkan, itu dibayar royaltinya semua. Nah, dari situ dibawa oleh pengangkut ke smelter. Smelter diawasi itu, Mbak. Diawasi dia. Berapa yang masuk itu ada apa namanya hitungannya. Lalu kemudian berapa yang diproses ada hitungannya. Lalu hasil yang kemudian nanti diproses 100% itu dibawa ke PT Timah. 100% itu terdiri dari apa? Logam timah dengan kandungan 98 minimal 98,5. Nah, yang kemudian nanti jadi persoalan ketika harus dinaikkan sampai 99,9%. Nah, sisanya scrap atau apa slag dari sisa pembakaran itu kan tentu tidak semua jadi logam. Nah, kan ada yang berupa residu ya atau bahan pengotor yang terpisahkan tadi. Itu pun dikumpulkan, diserahkan semua ke PT Timah. So dia benar-benar yang namanya klien saya ini Pak Tamron, Pak Hasanci itu sebagai direktur di CPVIP, lalu Pak Albani itu sebagai manajer tambang. Ini benar-benar mereka yang ada di VIP ini pekerjaannya adalah jasa pengelogaman, itulah. Jasa pengelogaman. Lalu satu lagi Pak Buyung. Pak Buyung ini itu tadi dia adalah pengumpul yang nanti hasil dari kegiatan konsentrasi atau upgrading tadi itu diangkut
sepengangkut antar kayak gitu. Nah, kalau tadi di mana konspirasi jahatnya atau permufakatan jahatnya? Saya juga data itu semua benar-benar bisa dicek. Nah, satu lagi saya jelaskan. Apakah dalam semua proses ini, jadi pada waktu si penambang bekerja, mereka ini kan penambang rakyat, Mbak. Nggak bisa hari ini kerja baru 3 bulan lagi dibayar. Nggak bisa. Harus ada yang menalanginya, gitu loh. Jadi ada penalangnya atau ada investor yang menalangi dulu semua proses ini. Oke. Kepada penambang yang melakukan kegiatannya di SHP, di X Block gitu lah ya, dari PT Timah, itu yang bayar adalah Pak Tamron sebagai investor. Wah, ditalakin langsung gitu berarti, Bang? Yes, karena tadi yang namanya kerja harian itu, Mbak, rakyat itu seperti kayak, mohon maaf ya, pekerja kasar. Hari ini dia kerja, hari ini dia dapat upah. Begitu mekanismenya. Nah, lalu ada transporter. Transporter itu tiap hari dia harus ada bahan bakarnya, ada supirnya, ada keneknya, ada biaya di perjalanannya, ya kan? Itu transporternya. Nah, apakah PT Timah bayar langsung ke mereka? Enggak. Setelah 3 bulan. Ini bisa bertahan ini perusahaan dibayar setelah 3 bulan setelah proses? Nggak bisa. Maka perlu ada yang menalangi supaya ini bisa berjalan. Apakah PT Timah pada waktu proses di awal keluar uang? Tidak. Siapa yang menalangi? Itu tadi, investornya Pak Awan. Nah, lalu kemudian ini nanti bisa dibuktikan. Saya akan buktikan di pengadilan bahwa kalaupun ada selisih, dan saya yakini kalaupun itu marginnya sangat kecil, nggak lebih dari 5%. Itu. Artinya kan tentu ada biaya-biaya lain-lain ya di dalam proses itu. Misalnya biaya-biaya lain-lain itu tadi tentu kan ada istilahnya dia melewati jalan tertentu, koordinasi dengan masyarakat dan seterusnya. Itu kan biaya-biaya tambahannya yang dalam pembukuannya sebagai tambahan biaya. Nah, lalu kemudian dibawalah semua ini ke smelter CPVIP. Di smelter saya bilang tadi dikirim 100% hasilnya, baru PT Timah jual. Dia ekspor. Setelah dia ekspor, dia dapat bayaran. Apa langsung dibayar? Enggak, Bu. 3 bulan. 90 hari sejak barang dikirim. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menalangi semua ini? Itu swasta. Perusahaan-perusahaannya juga melakukan kurang lebih hal yang sama. Swasta ini yang nanganin itu. Ada nggak duit negara dipakai di situ? Nggak ada. Setelah dibayar, artinya gini loh, PT Timah tidak mengeluarkan uang, mendapatkan timah dari tambangnya, betul. Dia ekspor, dia dapat uang, tentu ada kos produksi ini, dia bayar belakangan. Setelah ini dibayar. Di awal dia mengeluarkan budget, no. Di mana kerugian negaranya? Di mana korupsinya? Nah, baru tadi muncul hitungan. Oh, itu tambang ilegal. Ya, lagi ilegal gimana di SHP-nya PT Timah? Oh, ini kelebihan bayar si smelteng. Ya, masa dia nggak ngambil untung? Uang PT Timahnya nggak keluar uang kok, nggak keluar modal. Sudah jadi logam, baru dia ekspor. Setelah itu dia dapat uang, baru dia bayar. Itu bisa sampai 6 bulan loh, Mbak. Belum dihitung bunga banknya. Nah, jadi kalau tadi saya bilang tadi kan ada 3 komponen ya, kemahalan bayar seperti. Kemahalan bayar itu dibandingkan kemana? Tanda tanya besar. Dibandingkan kemana? Dengan kegiatan produksi PT Timah. Mari kita cek nanti di pengadilan. Seperti apa PT Timah sebenarnya memproduksi? Compare with, dibandingkan dengan CPVIP. Apa betul jauh lebih mahal CPVIP? Mari kita lihat. Loh, Bang, kalau ternyata Pak Aon klien Abang itu justru merugi di perkara ini, nah berarti lantas siapa semestinya yang bertanggung jawab dong, Bang, kalau dari versi Abang sendiri? Kalau saya bilang tadi ya, proses ini apakah kalaupun, tapi saya yakin tidak, gitu. Kalaupun misalnya itu dikatakan sebagai illegal mining aktivitas itu, apakah itu menjadi tidak pidana korupsi? Hei, nanti dulu brother sister. Kenapa? Kan ada undang-undang minerba, ada ketentuan pidananya. Siapa yang berhak menentukan itu ilegal atau legal? Siapa yang berhak mengatakan bahwa proses itu harus dipidana secara minerba? Secara undang-undang pertambangan. Siapa yang berhak? Yang berhak itu berdasarkan undang-undang siapa? Kementerian SDM yang memiliki juga di situ penyidik pegawai negeri sipil berhak untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan illegal miningnya. Lalu kemudian kalau kita bicara kerusakan lingkungannya, apakah
Oh, tapi kan udah ada tersangka baru ya dari pihak SDM juga Dirjen Minerbanya dulu. Iya, oke, tapi maksud saya begini loh. Artinya kalau dipersoalkan adalah menerima hasil tambang dari kegiatan tambang ilegal. Yang menentukan itu ilegal atau legal siapa? Apakah kejaksaan punya kewenangan untuk menentukan itu? Ya, atau dia mencomot saja tafsir atau terminologi yang digunakan dalam undang-undang SDM. Oh, ini sudah masuk illegal mining. Jadi ini ilegal. Aktivitas ini menjadi ilegal, uang yang masuk itu menjadi menjadi kerugian negara. Sebentar dulu. Siapa yang berhak menentukan? Jaksa berhak nggak menentukan. Itu loh. Harus ada putusan dulu dong yang menyatakan bahwa itu adalah aktivitas illegal mining. Itu menurut saya. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara kerusakan lingkungan, ya kan sampai 271 triliun. Apa bisa dengan tindak pidana korupsi diperiksanya? Kan ada undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa tidak itu yang dipakai? Harusnya itu yang dipakai untuk menentukan bahwa lalu diperiksa dan diputus perkara ini dalam sengketa lingkungan loh. Kalau kita bicara kerugian ekologi tadi, dalam sengketa lingkungan diperiksa dan diputus sampai berkekuatan hukum tetap bahwa memang telah terjadi kerusakan yang menimbulkan kerugian lingkungan sebesar sekian. Nah, harus bertanggung jawab itu perusahaan, kan begitu. Lalu siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam konteks ini? Secara kerugian ekologis, PT Timah dong. Secara undang-undang minerbanya siapa yang bertanggung jawab? Jelas, pemegang IUP. Kenapa ini diseret yang lain kontraktornya atau rekanannya? PT Timahnya sendiri seolah-olah hanya disalahkan orang per orangnya. Ini keputusan korporasi loh. Termasuk juga tanggung jawab untuk mereklamasi gitu-gitu ya Bang ya. Itu of course. Jadi gini Ibu, maaf. Kalau di dalam undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009 itu jelas dikatakan bahwa apa sih reklamasi? Reklamasi itu adalah setelah diambil potensi tambangnya. Yang namanya kegiatan pertambangan mineral itu hampir pasti itu mengubah bentang alam. Jadi ada kondisi prakegiatan yang kita sebut sebagai rona awal, lalu nanti selama kegiatan itu akan berubah. Kenapa? Open pit namanya, Pak. Dibuka. Setelah dia dibuka, nah diambil potensi tambangnya. Tadi saya bilang di alam timah itu 4-7%. Artinya itulah yang diambil dengan dilakukan pengkonsentrasian. Diambil dia sampai konsentrasi di 70%. Dari 4-7% tadi dikonsentrasikan jadi 70% kadar itu yang diambil. Sisanya ditinggalkan di situ. Nah, memang terjadilah gerowong-gerowong, lubang-lubang terbuka gitu ya di berbagai tempat. Dan kurang lebih kalau setahu saya yang saya dapat informasi hampir 12.000 lubang yang masih terbuka. Itu di wilayah siapa? PT Timah. Kalau di site yang menjadi tanggung jawabannya Pak Aon gitu, maksudnya yang IUP-nya haknya diberikan ke Pak Aon itu bagaimana Bang terkait dengan pertanggungjawaban lingkungannya gimana? Kalau begini, karena tadi setiap IUP produksi tadi IUP produksi tadi sebelum dia membuka blok baru, ini harus ditutup dulu harusnya. Tapi kan dia serahkan ke masyarakat. Tapi kan tidak menghilangkan kewajiban PT Timah untuk melakukan reklamasi karena dia sudah berikan dana jaminan reklamasi. Harusnya setelah selesai tadi penambangan masyarakat, ini nggak boleh abandon, nggak boleh ditinggalkan. PT Timah lagi melanjutkan program reklamasinya karena tadi bagi mereka tidak ekonomis lagi, bagi masyarakat masih ekonomis, tapi kan hasilnya juga kepada PT Timah tanpa dia mengeluarkan uang, kan gitu loh. Dia masih bisa dapat hasil dari sini tanpa dia mengeluarkan biaya. Setelah dia dapat tambahan biaya tadi, nah selesai ini masyarakat bilang kami sudah selesai, dan itu tadi dijelaskan di dalam kalau dengan dengan CPVIP ini ada pengakhiran itu ada di 2020 berakhir selesai dengan dia kontraknya untuk SHP tadi. Nah ketika ini berakhir tanggung jawab itu harus dikembalikan lagi ke PT Timah karena mereka yang punya kewajiban reklamasi, mereka yang harus melakukan reklamasi setelah ini. Ya tapi kan ini perkaranya berkembang. Nah perlu saya sampaikan dan dicatat. Di tambangnya CPVIP sendiri yang saya bilang 190 hektar di IUP produksinya dia, CPVIP telah melakukan reklamasi. Semuanya itu Bang? Yes. Kalau dari segi lingkungannya misalnya udah dapat izin semuanya. Makanya dia bisa propernya dulu.
proper biro sekarang. Yes. Oke. Ini kan kayak kalau kita udah underestimate lah dengan klien abang, komunikasi abang sendiri sama klien jelang persidangan awal seperti apa, Bang? Ya, saya intensif ya. Setiap minggu saya berkunjung ya. Kemudian itu di hal-hal yang informasi-informasi terkait dengan kegiatannya, dia juga memang bertanya-tanya salah saya di mana gitu. Lalu kemudian yang dilakukan pembukuan aset itu tadi, konsekuensi dari pembukuan aset itu luar biasa di sananya, karena aset-aset yang sesungguhnya tidak relevan dengan perkara ini dibekukan, akibatnya ada banyak karyawan yang terpaksa harus di PHK. Ya itu kan saya banyak konsultasi. Jadi kalau persiapan dengan perkara ini saya sih lebih melihat ya Mbak ya, daripada bicara tentang teori-teori konspirasi, saya kok lebih melihat penerapan hukumnya udah salah. Itu deh, kita bahas itu. Jangan jadi ini seolah-olah drama-dramanya kemana-mana ceritanya, tapi sedangkan substansi perkaranya itu udah salah. Gitu loh. Saya fokus di situ. Oke, berarti ini pertanyaannya gini nih Bang. Siap. Jelang persidangan, karena Abang nanti bakal mainnya di konteks ini, penerapan hukumnya salah. Yang paling Abang siapin untuk persidangan pertama apa Bang? Karena nanti pasti ada dakwaan dan bla bla bla. Ya, tentu kita sampai saat ini kan dakwaannya kan belum dibacakan ya, jadi kita juga belum tahu dakwaannya seperti apa. Tapi dari pemberitaan di media kita sudah bisa memperkirakan kemana. Ya tentu kami sampai saat ini sudah mempersiapkan, kita akan mengajukan nota keberatan dan juga kita akan mengajukan permohonan untuk pembukaan blokir atau pembukaan penyegelannya terhadap objek-objek yang dimiliki oleh klien kami. Tadi seperti Anda katakan ya, banyak masyarakat memang sinis, tapi atau sudah melihat, sudah itu ya trial by press lah ya, trial by people, I don't know apa istilah yang tepatnya. Masyarakat itu sudah digiring ya, seperti saya bilang tadi, dari mulai Februari 2024 ini sampai dengan Mei ini terus angka itu 271 terus digiring itu, ini korupsi sudah merugikan negara. Apa faktanya ada keuangan negara yang diambil? Enggak ada istilahnya. Jadi jangan bayangkan ada 271 triliun itu diambil oleh para tersangka ini secara cash. Tidak ada seperti itu. Jadi ini kita perbaiki dulu asumsinya. Tidak seperti itu. Tapi katanya kerugian lingkungan. Itu juga lingkungan yang mana? Kalau saya bilang di wilayah tambang, ya tambang itu memang akan diubah bentang alamnya, dibiarkan, dibolehkan, dirusak sampai resiko tertentu, tapi wajib dipulihkan lagi. Itu namanya jaminan reklamasi. Oke. Gitu. Jadi kita sama-sama menanti nih bagaimana nanti persidangan awal, dakwaannya juga seperti apa, Aci. Dan ya seperti Abang jelaskan tadi, kita juga menunggu nih. Kayaknya ada beberapa rahasia yang belum diungkapkan hari ini. Kita nunggu banget kira-kira nanti kelanjutannya seperti apa. Bang Andi, terima kasih waktunya siang ini udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Semoga persidangannya lancar ya Bang ya. Thank you. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Tribuners. Sorry saya terlalu antusias. Aci, thank you juga udah nemenin. Terima kasih juga Tribuners. Dan Tribuners, berita terupdate lainnya nih tentang korupsi PT Timah bisa langsung disaksikan juga di kanal YouTube Tribun News. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri, rekan saya juga Aci pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.